Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Ratna Zahira, NIM 201830100002 dari TMA 18. Di sini saya akan memenuhi tugas etika profesi, yaitu menanggapi dua berita. Untuk beritanya, linknya terdapat pada kolom deskripsi. Untuk video pertama yang berjudul Rumah Sakit Nakal, pasien dipaksa dinyatakan positif COVID-19 supaya dapat anggaran, yang bersumber dari kanal YouTube Official Net News. Tanggapan saya mengenai video ini yaitu adanya dana anggaran untuk menangani pasien COVID, membuat beberapa rumah sakit memalsukan data pasien agar mendapatkan keuntungan dengan cara merekayasa hasil tes kesehatan pasien dan diubah menjadi positif COVID-19. Modus yang dilakukan yaitu berupa kerjasama dengan keluarga pasien dan diberikan semacam imbalan seperti uang santunan. Adanya kegiatan ini dapat membuat masyarakat seakan-akan tidak percaya adanya COVID-19 dan masyarakat akan sulit percaya pada pemerintah mengenai lonjakan pasien COVID-19 setiap harinya. Buruknya, masyarakat akan sulit dikontrol untuk mematuhi peraturan pada era new normal ini, dan pandemi COVID-19 akan semakin lama untuk berakhir. Untuk menalangi hal ini, sebaiknya pemerintah dan tim gugus tugas mendata setiap rumah sakit rujukan COVID-19 untuk menangkap oknum-oknum terkait agar dapat diberi sanksi secara hukum. Untuk video kedua yaitu KPK tangkap Kepala BPP SDMK Kementerian Kesehatan terkait korupsi alat kesehatan, yang bersumber dari kanal YouTube Kompas TV. Tanggapan saya mengenai video ini yaitu adanya korupsi diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi negara dan rakyat. Korupsi juga marak akibat lemahnya hukum penegakan korupsi di Indonesia, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk senantiasa melancarkan aksi korupsi. Pada video ini, korupsi yang terjadi merupakan korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium, yang mana sangat merugikan pemerintah dan rakyat, terutama di kondisi pandemi saat ini. Banyak masyarakat yang membutuhkan alat kesehatan untuk menunjang hidupnya. Justru oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan korupsi pengadaan alat kesehatan. Di sini, peran pemerintah sangat penting untuk menangani kasus korupsi, terutama dalam hal hukum pidana. Semakin lemah hukum korupsi di Indonesia, akan semakin banyak oknum-oknum yang senantiasa melancarkan aksi korupsi. Dari dua berita ini dapat disimpulkan bahwa banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar sumpah profesi dalam melaksanakan tugasnya, membuat banyak pihak dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan etika profesi yang mana harus diletakkan sebagai landasan dalam melakukan keahlian atau pekerjaan. Saya berharap semua pihak yang melakukan perannya di dunia kerja dalam menerapkan etika profesi atau kode etik agar tidak terjadi kasus-kasus lainnya. Demikian penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.